Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Oke, hari ini saya kedatangan HP Infinix ya, dimana HP ini untuk konektor casnya tidak bisa berfungsi lagi ya, dan kaca kamera juga hilang ya. Oke, langsung saja saya lepas SIM tray-nya, kemudian lanjut buka backdoor belakangnya ya. Di sini untuk membuka backdoor belakangnya saya gunakan alat bantu untuk membukanya, dan ini info usernya HP-nya sudah pernah diservis ya, dan alhamdulillah sudah terlepas. Wah, untung nggak jatuh ya, ini tombol luarnya ya, dan ini untuk tombol dalamnya ini nggak bisa dipencet ya. Dan untuk HP ini ada beberapa bagian yang tidak utuh ya, seperti kabel antena dan juga baut-bautnya ya. Oke, sini untuk bagian tutup mesin bawah itu masih utuh ya untuk baut-bautnya. Jadi di sini saya akan bongkar dulu untuk bagian bawah ya, untuk mengecek konektor bawahnya. Saya lepas dulu untuk baut-bautnya, dan kemudian angkat tutup mesin bawah ya. Dan benar saja tidak ada kabel antenanya ya di bagian mesin bawah. Di sini saya akan coba lepas dulu untuk getarnya yang nyambung di mesin bawah, karena itu pakai solder ya. Jadi saya lepaskan dulu, dan ini dia keadaan ini rontok ya, bagian dalamnya tidak bisa digunakan lagi ya. Jadi ini harus ganti konektor pengecasan yang baru ya. Dan di sini saya ada stok ya sebenarnya, namun ini punya bawaan juga, namun keadaannya agak lambat ya mengecas. Jadi saya akan coba dulu pakai yang punya saya ya. Ini kayaknya sama ya, jadi saya akan coba pasang dulu, barangkali merespon ya untuk yang punya saya. Namun sebelumnya saya tambah dulu untuk di bagian atas konektornya itu saya tambah timah dulu ya, agar saat di cas tidak longgar ya, agar tambah kuat juga. Nah, di sini sebelumnya saya akan coba tes untuk mengecas dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, sambil menunggu apakah mau hidup atau tidak ya. Namun di sini tidak ada tanda-tanda ya untuk pengecasan. Saya akan coba untuk hidupkan dulu, dan ini tandanya baterainya lemah sekali ya, voltasenya kurang ya. Saya coba hidupkan kembali, namun tidak bisa dihidupkan ya. Dan ini baterainya harus ditembak dulu ya, paling tidak sekitar 3,5 sampai 4 volt ya untuk tegangan baterainya. Dan sini saya juga akan mengganti ini ya, bagian tombol ini tombol fleksibel volume main plusnya. Dan baut-baut mesin atas juga tidak utuh lagi ya, hanya ada 3 baut yang terpasang di situ. Dan ini dia keadaan mesin atas ini sudah pernah diperbaiki ya. Jadi untuk mesin bawah saya pinggirkan dulu, saya lepas dulu ya. Jadi saya akan fokus ke bagian atas dulu. Dan untuk bagian mesin atas ini sepertinya memang sudah diperbaiki ya. Oke, lanjut saya lepas juga untuk bagian konektor fleksibel power volume main plusnya ya, karena itu menyatu jadi satu ya. Jadi satu fleksibel itu 3 posisi ya, tombol power, volume main dan volume plus ya. Nah di sini saya punya yang kaki 4 ya, namun yang di situ kakinya hanya 2. Jadi saya pasang seadanya ya untuk kaki 4, namun ini untuk posisi sama ya, posisi jadi bisa digunakan ya, walaupun kaki 4 dipasang ke kaki 2, begitu juga sebaliknya ya, karena ini ada 2 versi ya. Jadi versi kaki 2 dan kaki 4, namun yang kaki 4 itu ada 2 versi juga ya. Oke, di sini saya lepas dulu untuk tombol fleksibel yang di
fleksibel bawaan itu, kemudian lanjut pasang kembali ya. Oke, sambil dipaskan, sambil dirapikan ya. Dikasih plug juga supaya lebih rapi, dan apabila sudah dirasa cukup dan menempel sempurna, insya Allah normal ya. Oke, lanjut pasang bagian tombol fleksibelnya, dan ini alhamdulillah saya rasa sudah terpasang semua ya. Tinggal lanjut untuk pengetesan ya. Oke, sebelumnya jangan lupa kasih lem dulu supaya merekat lebih pas ya. Oke, sudah saya kasih lem dan lanjut pasang bagian fleksibelnya. Kemudian dirapikan kembali seperti semula, baru dipasang kembali ya. Nah, ini kayaknya untuk tombol bagian atas volume plusnya ini agak goyang tadi ya. Dan di sini karena baterainya terlalu kosong ya, jadi tidak kuat untuk menghidupkan HP-nya. Di sini saya akan coba tembak dulu untuk bagian baterai. Namun sebelumnya saya ukur dulu ya untuk memastikan main plusnya, karena saya menggunakan penembak baterai masih manual, jadi saya gunakan yang sederhana ya. Pantas saja HP-nya nggak bisa hidup ya, karena voltasenya 3,3 volt ya, dikurang dari 3,5. Dan ini karena sudah saya dapatkan untuk bagian posisi min plusnya, jadi langsung ditembak ya. Dan ini yang masih saya gunakan ini masih yang sederhana ya, karena masih belum lengkap ya untuk alat-alat yang saya gunakan untuk nembak baterai dan lain sebagainya ya. Semoga kedepannya bisa melengkapi kembali ya. Oke, sambil dicek apabila sudah pas dan tidak bersentuhan antara min plusnya, karena ini takutnya bersentuhan ya. Jadi sambil dipantau dan tunggu beberapa saat setelah dirasa sudah mulai cukup ya, dicek kembali untuk tegangannya. Dan di sini ada 3,7 ya. Saya rasa cukup ya untuk menghidupkan HP-nya. Kemudian lanjut pasang mesin atas ya. Karena di sini habis saya ganti tombol fleksibel volume min plusnya ya. Di sini saya akan coba pasang dulu ya. Namun untuk bautnya saya pasang seadanya dulu, dan untuk kabel antena nanti akan saya konfirmasi ya ke usernya bahwa sebelumnya itu tidak ada kabel antenanya ya saat dibongkar. Oke, karena di sini saya gunakan yang fleksibel, bukan ya, saya gunakan untuk bagian konektor mesin yang punya saya ya. Apakah mau mengisi dengan normal apa tidak ya, karena ini pengisiannya agak lambat ya. Namun kalau dicolokkan ke listrik itu mengecas saja ya, namun pengecasannya agak lumayan lambat ya. Dan ini baterai ada sekitar 4%. Di sini saya akan coba tes dulu untuk bagian tombol ya, sebelum dirapikan kembali. Oke, alhamdulillah sudah hidup. Sambil menunggu ketampilan depan untuk mengetesnya, sambil dicek kembali untuk bagian-bagian yang sudah diganti ya. Dan ini alhamdulillah sudah tampil ketampilan depan. Dan lanjut cek tombol-tombolnya. Namun di sini kayaknya untuk tombol volume atas ini tidak berfungsi ya. Dan ini tadi sudah saya cek juga sebelumnya, kayaknya memang belum ini ya, belum menyatu sepenuhnya ya untuk timahnya. Oke, di sini saya akan coba rapikan dulu ya untuk bagian tombol volume atasnya. Dan di sini saya siapkan dulu untuk penggantinya ya. Namun di sini sebelum melakukan pergantian, saya akan coba rehot kembali ya untuk
ini untuk bagian tombol volume atasnya ya. Mudah-mudahan setelah direhot untuk tombol volume atasnya bisa normal kembali ya, karena saat di tes tadi agak sedikit goyang ya, saat dipasang juga agak sedikit goyang. Jadi di sini saya rapikan kembali, saya rehot kembali ya, kemudian lanjut untuk mengetes ya. Oke, di sini saya akan coba hidupkan dulu untuk mengetes tombol volume atasnya ya, karena tadi saat pemasangan memang agak sedikit goyang ya, jadi tidak menyatu untuk timah lama dengan timah yang baru ya, kurang menyatu. Di sini sambil saya rapikan dan menunggu ketampilan depan ya. Oke, di sini saya akan coba dulu dan alhamdulillah sudah normal ya untuk bagian tombol volume atasnya, bawah berfungsi, minnya berfungsi dan powernya juga berfungsi ya. Dan untuk tombol untuk mesin bawah ini sini saya akan coba ganti saja ya, karena apabila tidak diganti itu, karena yang bawaan punya saya itu masih ini ya, agak lama sekali ya untuk mengecas, baterainya agak lambat naik ya. Jadi akhirnya saya putuskan untuk mengganti dengan yang bawaan punya HP ini saja ya. Jadi saya gantikan konektornya. Oke, saya lepas dulu untuk bagian konektor pengecasan. Sini saya gunakan solder ya untuk menggantinya dan melepasnya ya, melepas dan menggantinya. Oke, alhamdulillah sudah terlepas. Ini dia sudah terangkat ya untuk bagian konektor yang lama. Kemudian lanjut pembersihan sisa-sisa timah ya, sambil dirapikan kembali dan setelah bersih siap dites dan dipasang dengan yang baru ya. Oke, di sini sambil saya rapatkan, saya tes juga ya. Dan ini apabila sudah dirasa pas, siap di solder ya, siap ditimah, siap dipasang. Dan sedikit-sedikit ya pasang di kaki-kakinya dulu, jangan lupa kasih plug juga agar lebih meresap sempurna ya antara kaki-kakinya dengan timah yang baru ya. Nah, ini sambil saya tekan pelan-pelan untuk bagian konektornya dan sambil dirapikan ya. Dan apabila sudah dirasa rapi, lanjut ke penyolderan bagian kaki-kaki yang di belakangnya ya. Nah, di situ ada 5 pin yang agak lumayan rapat ya di situ ya. Di sini sambil saya cek kembali ya, apabila masih belum ada yang menyatu, sambil dirapikan kembali. Dan jangan lupa juga untuk ditambah plug ya, agar antara timah itu menyatu dengan sempurna ya. Oke, sedikit-sedikit perhatikan apabila ada yang menyatu, nanti sambil dirapikan kembali ya. Oke, alhamdulillah sudah mulai menyatu ya, dan ini alhamdulillah sudah selesai untuk pemasangan konektornya. Ini siap untuk dites ya, setelah dibersihkan sambil menunggu dingin, siap untuk dirapikan dan dipasang ke framenya ya. Sebelum dipasang saya akan coba cek dulu apakah mau menambah atau tidak ya. Alhamdulillah sudah muncul logo pengecasan. Di sini ada 4% dan menunggu beberapa saat ya. Sambil menunggu beberapa saat, mudah-mudahan mau menambah ya. Alhamdulillah mau menambah ya. Ini naik 1%. Jadi alhamdulillah ini sudah down ya. Namun karena kayak di bagian kabel antena ini tidak ada, jadi saya pasang seadanya dulu ya. Dan akan saya infokan dulu ke usernya, apakah usernya mau mencari kabel antena atau nanti saja ya. Namun sebelum dipasang untuk konektor bagian bawah ini, di bagian belakangnya akan saya tambah ini ya, timah baru ya, agar pas di waktu dicolokkan itu tidak melebar ya atau longgar.
di bagian konektornya ya. Oke, saya tambah dulu timah barunya, dan ini untuk bagian atas ini saja ya, tapi ini nggak usah terlalu banyak. Nah, kalau terlalu banyak nanti malah ketebalan ya saat dipasang. Oke, sambil dipanaskan dulu untuk timahnya sambil dirapikan ya, dan jangan lupa pluk juga untuk merapikannya sedikit-sedikit ya, usahakan merata dan jangan juga terlalu tebal. Dan alhamdulillah sudah selesai ya, tinggal sambil dibersihkan dan menunggu konektornya dingin ya. Oke, apabila sudah dirasa cukup, lanjut ke pemasangan ya, sambil dipaskan lagi dan dirapikan kembali. Kemudian nanti untuk yang lainnya tinggal dikonfirmasi ya ke usernya. Jadi kalau untuk yang kabel antena itu sepertinya kelupaan dipasang ya, sehingga pas pembongkaran itu jadi terlupa ya. Oke, di sini lanjut pasang fibra dan HP-nya siap dirapikan ya. Sambil dicek juga apabila ada yang kurang, itu siap ditambah kembali ya, kayak baut-bautnya nanti akan saya tambah. Namun untuk sementara saya pasang seadanya dulu, karena ada beberapa yang belum terpasang ya, kayak kabel antena. Oke, sini saya pasang dulu untuk getarnya, dan kayaknya udah menyatu ya, udah menyatu dengan pas ya. Apabila sudah dirasa sudah pas, sudah mantap ya, lanjut ke pemasangan tutup mesinnya ya. Oke, sambil dicek juga untuk bagian konektornya. Apabila sudah dirasa aman, lanjut ke merapikan ya. Lanjut pasang tutup mesin bawah, dan HP-nya alhamdulillah sudah down ya. Untuk bagian tombol fleksibel, sudah kemudian datang nanti lanjut tinggal konektor bagian bawah, pasang aja ya, jadi tidak banyak lagi dan kerjaannya ya. mengecas baterai ya. Oke, lanjut pasang Dan getarnya, dan tinggal menunggu kabel antena ya, apakah kabel semua ya. antena ini usernya mau beli sendiri atau Tinggal lanjut ke dicarikan ya. pasang tutup mesinnya ya. Oke, pasang Sambil baut-bautnya dibersihkan dan dilap-lap juga sampai benar kondisi normal. terpasang Sambil semua ya. dirapikan ya. Namun untuk bagian baut-baut yang kurang itu belum pas, mungkin dipaskan nanti lagi ditambah ya pas pemasangan dan lanjut pasang tutup mesinnya. kabel Kemudian antena. HP-nya siap Alhamdulillah dikonfirmasi sudah ya terpasang semua pada untuk usernya. baut-bautnya. Namun karena lanjut merapikannya ya. Ini sambil saya cek lagi apabila ada yang kurang, jadi bisa ditambah ya. Oke, alhamdulillah sudah terpasang ya untuk baut-bautnya. Ini tinggal menunggu kabel antena ya. Kemudian HP-nya siap untuk dirapikan. Untuk tombol-tombolnya, untuk tombol luar sepertinya untuk karet penahan itu sudah lepas ya. Jadi untuk tombol luar sebenarnya masih aman ya, tidak ada masalah. Cuma untuk karet penahannya sudah ada hilang ya. Jadi di sini saya lem dulu sedikit bagian sampingnya agar untuk tombol-tombolnya tidak terlepas ya saat dilepas nanti. Oke, sambil saya rapikan kembali agar tidak terlepas ya, dan HP-nya siap untuk dipasang ya. Dan untuk kaca kamera bagian luar ini memang tidak ada ya, jadi nanti akan saya konfirmasi juga ya ke usernya untuk bagian kabel antena dan
kaca kameranya ya. Kemudian lanjut rapikan bagian backdoor dan pasang SIM tray. Dan ini alhamdulillah sudah selesai, siap dikonfirmasi ke usernya ya. Jadi untuk bagian yang kurang nanti kabarkan ke usernya. Oke, di sini alhamdulillah setelah dipasang saya coba cas, sudah muncul logo pengecasan ya, dan ini ada 5%. Oke, saya coba hidupkan untuk bagian tombol power, aman ya, tidak ada masalah. Dan ini agak lumayan lama ya menunggu prosesnya, jadi ini harus sabar ya untuk menunggu ketampilan depan. Alhamdulillah sudah mulai tampil ketampilan kedua, dan menunggu sampai ketampilan menu ya. Oke, tunggu beberapa saat. Dan ini sebelum di info usernya pastikan dicek semua ya, sudah rapi ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang lagi dan memberikan konten-konten yang menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.